Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skenda, Hai. SMK 2. Welcome back to the mini podcast episode ketiga. Kali ini aku Nofti Rachel Prabura dari kelas 10 DKV 1. Dan aku Nadine Aulia Azhara dari kelas 10 DKV 1. Kami yang akan menjadi host di video podcast kali ini. Dan juga kita kedatangan bintang tamu nih, yaitu Ibu Yusma Wijayanti selaku guru PKN dan juga pembina pramuka di SMK Negeri 2 Gugua. Hai. Dan kita juga bakal bertanya nih sama Ibu udah siap nggak? Insya Allah siap. Oke. Siap dong. Jadi katanya Ibu pernah pindah tugas ya? Iya. Kapan sih Ibu pindah tugas? Soalnya pas awal kami sekolah kan kami udah lihat Ibu duluan gitu. Iya. Ibu dulunya dari tahun 1997 tuh, Ibu bertugasnya di Padang. Juga di SMK, itu SMK Duafa Padang. Dan pindah tugas ke sini pada tahun 2019 bergabung di SMK 2 Gugua ini. Oh, jadi pas di Padang Ibu ngajarin PKN juga? Iya, sama dengan yang di sini. Oh. Ibu pindah tugas juga karena dari atasan atau Ibu yang milih sendiri nih pindah tugas? Milih sendiri. Karena suami Ibu pindah ke sini, jadi Ibu pun ngikut suami pindah ke sini. Kebetulan SMK 2 Gugua bersedia menerima Ibu di sini. Nadine coba tanyain deh. Ibu Nadine izin bertanya tentang pelajaran PPKN ya Ibu? Iya, boleh. Pernah nggak pas lagi serius jelasin tentang hukum atau konstitusi, siswanya malah ketiduran? Itu tanggapan Ibu gimana? Kalau siswa ketiduran itu biasa sebenarnya ya. Tapi ya kalau ibu inilah. Gini, kenapa tidur nak? Ngantuk, jam berapa tidurnya semalam? Biasanya ibu seperti itu. Nanti kalau seandainya udah bangun dia ya suruh cuci muka dulu. Nanti kalau sudah fresh atau nanti kita bikin ice breaking supaya mereka tetap semangat untuk belajar. Gitu ya Bu. Iya. Kan banyak anak SMK yang mikir Ibu. Saya kan anak jurusan desain. Buat apa belajar PPKN? Itu tanggapan Ibu gimana? Sebenarnya ya, yang PPKN ini masuk ke semua jurusan. Saya gini, mau DKV kan juga warga negara kan. Nah, khususnya yang PKN itu adalah bagaimana seorang warga negara itu mentaati peraturan. Nah, tahu tentang hak dan kewajiban dia, bagaimana dia di masyarakat, bagaimana dia di sekolah, bagaimana dia di rumah sebagai anak. Nah, lebihnya ke sana karena pelajaran PKN tidak aja dipelajari tentang hukum, tapi juga tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sebenarnya yang PKN itu lebih kepada perilaku kita sehari-hari dan bagaimana kita bertingkah laku. Nah, kalau bahasa sekarang itu etika atau karakter. Nah, sesuai dengan tuntutan sekarang kan bahwa seorang pelajar itu harus berkarakter Pancasilais. Kayak gitu lah. Jadi bukan berarti di kejuruan nggak harus belajar PKN, bukan gitu. Contohnya di DKV ini ya, anak-anak ibu ya, kan DKV ini harus tahu juga dong tentang hukum, dan harus enggak dengan apa aja iklan. Nah, seandainya dibajak nanti iklan kita, gimana kita? Nah itu kita harus tahu undang-undang tentang apa itu, undang-undang tentang IT namanya. Nanti produk kita nanti dibajak, iklan kita dibajak. Nah, di masa digital sekarang udah aja kan orang-orang untuk membaca hak cipta kita dan segala kita harus tahu tentang hukum. Bagaimana? Jadi PKN itu tidak hanya di jurusan pelajaran untuk SMA, tidak, semua lapisan masyarakat. Ya, paham Ibu kan? Juga kadang kan atau kita bikin poster tiba-tiba dia yang ngeklaim kan, Iya. punya dia. Terus kan kita harus juga belajar kan hukum. Iya.
Nah, itu sebenarnya. Dan juga apa sih tantangan terbesar ibu pas ngajarin Gen Z yang di era digital gini kan? Apa itu arti nasionalisme? Ya, nah itulah tantangannya sekarang ya. Karena jiwa nasionalisme itu betul yang sulit untuk membangkitkannya. Dia taunya hanya HP, semuanya dilihat di HP. Padahal dia nggak tahu bahwa dia kadang-kadang ya karena tidak pandai memanfaatkan gadget itu tadi. Kan pada umumnya Gen Z itu kan sering dengan apa namanya tuh gadget ini. Gadget. Nah, terlalu gitu mengagungkan apa-apa tugas dicari di sana. Dia nggak mikir lagi. Nah, disitulah letaknya sekarang. Memang merasakan tantangan, tapi perlahan ibu akan berusaha membangkitkan jiwa nasionalisme tadi. Contohnya dalam upacara bendera. Nah, bagi anak-anak ibu yang melaksanakannya dengan baik, dengan hikmat, nah itu sudah salah satu wujud nasionalismenya. Kemudian sebagai pelaksana upacara, nah kan tidak semuanya itu bisa sebagai pelaksana kan? Iya, Bu. Nah, tidak semuanya anak-anak ibu itu yang sanggup. Tapi udah berani aja dia tampil, sudah berani dia melakukan apa yang ditugaskan oleh walasnya, misalnya sebagai pembaca teks undang-undang lah misalnya kan, dia mau walaupun dia tidak mampu sebenarnya karena hatinya mau, itu sudah ada sedikit jiwa nasionalismenya di sana. Itulah. Ibu, Iya. boleh tanya, Bu? Kenapa ibu mau menjadi guru? Kenapa ibu nggak jadi hukum aja? Iya, karena sebenarnya ya dulu memang cita-cita ibu sebagai pengacara. Iya. Tapi karena keadaan dan kondisi, jadi mungkin ya faktor ya salah satunya ya kan sekolah pengacara itu kan mahal, Ya, nambah lagi sekolahnya, ya faktor ekonomi juga. Jadi ibu cobalah mendaftar di yayasan. Setelah ibu selesai kuliah, ibu bekerja ya di sana sini. Pernah ibu bekerja di apa namanya percetakan, ya semuanya lah ibu rasakan kan. Kemudian ada lowongan, ibu cobalah mendaftar sebagai seorang guru, apakah saya bisa. Tapi akhirnya dengan kemauan tadi yang kuat ya, udah kalau ini kita pulangnya jam sekian, kalau ini ya enak karena berinteraksi dengan orang-orang, dengan siswa, dengan segala macam. Nah dulunya ibu pertama kali ibu ngajar itu anak-anak jalanan yang ibu ajar. Waktu di Duafa itu kan mungkin pernah dengar kan SMK Duafa itu pada umumnya sekolahnya gratis, nggak bayar. Yang masuk ke sana itu anak-anak jalanan. Jadi pertama kali yang ibu hadapi, ini kan kita baru mulai ya. Yang ibu hadapi itu adalah anak-anak jalanan, anak yang putus sekolah, anak yang broken home, pokoknya anak yang ya latar belakangnya yang kurang bagus lah. Tapi insya Allah karena kemauan kita kuat ya, disinilah tempat saya sebenarnya. Makanya ibu menjadi seorang guru. Alhamdulillah ibu nikmati sekarang sampai sia-sia sekarang. Ya senang ibu sekarang. Intinya bersyukur ya. Nah, intinya ibu bersyukur dan senang ibu menjadi seorang guru. Tadi ibu bilang juga kan ibu pernah kerja di percetakan kan? Iya. Ibu kerja di percetakan kapan gitu ibu kerja situ? Ibu tamatnya kan 92 tuh. Nah, setelah itu ibu masuk bekerja di percetakan. Ya bukan sebagai bukan sebagai pencetak, tapi sebagai susun-susun barang-barang yang sudah dicetak gitu. Bagian ibu seperti itu, bukan sebagai pendesain, bukan sebagai bukan, cuma sudah barang ini dicetak, dibawa ke sini, ngepak-ngepak, ngepres kayak gitu. Karena ada bagiannya juga kan. Kemudian ada juga bekerja di toko buku. Toko buku juga Bu? Iya, toko buku juga, tapi toko bukunya bukan toko buku yang seperti apa namanya tuh yang besar lah gitu. Nah, sebagai distributornya, bagian distributornya gitu. Bekerja sama. Baru ibu menjadi seorang guru. Jadi kalau ibu kan sebagai guru PKN nih kan,
Iya. apalagi kan hubungannya sama hukum. Kalau ibu dikasih kesempatan nih buat bikin peraturan atau tata tertib di SMK ini, apa sih peraturan yang bikin siswa-siswi di SMK ini lebih tertib, Bu? Ya. Yang pertama kali yang ibu tegakkan yaitu disiplin. Nah, disiplin itu kan banyak ya. Iya, Bu. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam pakaian, disiplin dalam berbicara. Nah, berbicara ini sesuai dengan bahasa Minangnya apa harus tahu dengan satu yang nampe gitu Iya, ya. betul. Jadi itu. Jadi yang paling ibu tegakkan di sini adalah disiplin tadi. Disiplin itu ya termasuk diri kita. Kita bukan aja buat peraturan, tapi juga diri kita terlebih dahulu kita atur sendiri gitu. Baru kita bikin peraturan. Kalau ibu prinsipnya kayak gitu. Ibu kan juga ngajar pramuka ya, kan? Kenapa ibu mau ngajar pramuka? Pembina pramuka Iya. khususnya. Ya, jadi ya. Kenapa ibu mau menjadi pembina pramuka? Nah, salah satunya itu tadi di pramuka itu yang ditanamkan adalah jiwa disiplin. Pertama ya, kedisiplinan, kemudian nasionalisme tadi, kemudian keberanian, nah kemandirian, ada juga organisasinya. Nah, kalau PKN kan cakup itu. Nah, pramuka juga ke sana. Jadi salah satu penunjang mapel ibu adalah pramuka ini. Makanya ibu senang juga ngajar pramuka. Jadi pembina pramuka lah khususnya ya. Iya. Jadi menurut ibu keterampilan pramuka apa sih yang paling relate dan berguna bagi siswa-siswi SMK nanti pas udah kerja, udah lulus gitu? Nah, yang pertama itu yang paling dominan sekali adalah jiwa disiplin tadi. Iya. Ya, disiplin, kemandirian, bertanggung jawab. Berguna enggak? Banget, Bu. Iya. Banget kan? Iya. Nah, coba kan. Kerja. Ya, di lapangan pekerjaan misalnya kita bekerja di perusahaan. Aturan perusahaan jam berapa datang? Jam 7. Jam 7 lewat 5 aja kita gimana? Udah Iya. terlambat kan? Iya, Nah, benar. artinya kita enggak Nggak disiplin. Kalau perusahaan asing atau perusahaan yang besar ini sudah di DO kita. Iya. Nah, makanya di pramuka itu ditanamkanlah jiwa disiplin tadi. Nah, kalau kita udah disiplin, apa contohnya jiwa disiplin ditanamkan di pramuka? Seperti atribut lengkap. Atribut aja dulu kan, itu yang contoh yang simpel, yang ringan. Kemudian apalagi aturan pramuka? Banyak kan yang menuntut kita disiplin tadi. Iya. Kemudian kita ingat itu ada Trisatyanya, ada Dasadharmanya. Nah, Trisatya dan Dasadharma itu kalau kita benar-benar kita terapkan, nah itu insya Allah lah kita menjadi pribadi yang berguna di masyarakat dan di dunia kerja, di organisasi, di mana saja kita akan berguna. Kenapa? Karena anak pramuka itu ibarat sayur kangkung ya. Nah, tahu kan sayur kangkung? Apa tuh? Sayur kangkung atau sayur apa? Nah, sayur kangkung lah. Kalau bahasa Minangnya sayur lalidi. Nah, Iya. gitu kan. Sayur lalidi. Bahasa Minangnya sayur lalidi. Itu batangnya kan sudah kita sayur ambil tuh yang bagus-bagusnya. Kemudian kita buang aja. Tumbuh enggak? Tumbuh. Tumbuh. Kalau kita mengamalkan hal yang ibu sebutkan tadi, ibarat seperti itulah. Dimanapun kita dibuang orang, kita bisa hidup, kita diterima. Nah, itulah ibaratnya ya. Hasilnya sama Nadine. Jujur nih, Bu. Lebih pusing ngurusan di Morse yang rumit atau ngurusin anak-anak yang belum capek pas main game di pramuka, Bu? Halo. Kalau game di pramuka itu enak itu Nadine. Iya. Morse juga enak. Tapi menurut saya Morse itu rumit. Rumit karena apa? Karena belum dicintai. Nah, segala sesuatu itu kita cintai itu tidak akan rumit. Karena kita apa? Berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Contohnya yang kata ibu tadi ya, pertama kali ibu ngajar aja itu anak anjal yang ibu ajarkan.
Tapi karena ibu bertekad, saya harus menjadi seorang guru kali ini ya. Saya harus menjadi seorang guru. Mungkin di sinilah tempat saya. Kenapa? Di percetakan sudah dicoba, di sini sudah dicoba, lelahnya minta ampun, capeknya minta ampun. Nah, di sinilah dapat kedamaian, ketemunya sama anak-anak yang unik. Nah, Kayak Nadine kan Bu. iya, unik kan. Rosel sama Nadine itu unik. Iya. Kan pernah Nadine kemarin ibu bawakan. Iya, Nah, Bu. enak banget. Enak. Rosel yang enggak. Nadine ibu bawa. Nah, sama sekali belum pernah kita alami kan. Kemana tuh ke Mae itu? Panasnya minta ampun, Cer. Haus. Oh pantas Nadine kemarin udah hitam balik ke sana. Iya. Udah enggak semanis sekarang kan. Kasihan. It's okay. Bu pernah nggak ya waktu di kelas PPKN tuh anaknya murung, tapi waktu di lapangan pramuka dia menonjol banget tuh. Ada nggak siswa kayak gitu? Mungkin ibu gini aja, kalau di pramuka itu dia senang ada itu, karena memang kadang-kadang ya di pramuka itu tempat melepaskan unek-unek gitu. Karena di pramuka itu kan sering ke lapangan kita nggak di kelas, itu kan fresh, segar. Apalagi ketemu dengan alam, apalagi pergi hiking, itu kan gembira. Bertemu kawan-kawan baru, camping. Nah, kayak di Mae kemarin. Kita nggak pernah ketemu sama dia, di saat itu ketemu kita kan. Nadine kemarin kan udah ketemu teman ya kan teman-teman ya. Iya, ketemu dia. Terus kemarin kan ibu nganter Nadine kan pergi Iya. ke festival Mai itu. Apa sih kesan dan pesan yang bisa ibu berikan buat sobat-sobat Skenda semua nih? Nah, kalau dari segi pramukanya ya, Iya Bu. kalau segi pramukanya gini, ikutlah bergabunglah bersama pramuka SMK khususnya SMK 22. Nah, di sana kita dapat pelajaran, dapat ilmu, kita ketemu dengan teman-teman yang di luar sekolah kita, ketemu dengan orang yang lebih mahir dari kita dapat ilmunya, ilmu organisasi, kemandirian, tanggung jawab kita juga ada di sana. Jadi yang ingin untuk fresh, kita ketemu dengan alam, kan fresh itu kan Nadine ya, kita ketemu dengan alam. Nah, itu akan membangkitkan semangat kita untuk belajar lagi. Jadi bergabunglah dengan Gudet SMK 2 Gugua. Nah, kemudian ya, itu lagi kemarin ini yang kenal kan? Belum masuk Nadine ya. Ada Kak Alvin. Nah, Kak Alvin itu sudah dari Gudet SMK 2 Gugua ya. Iya. Itu udah terkirim ke Raida. Nah, kemudian Kak Sri Diva udah terkirim ke Raimuna Nasional. Kemudian lagi ada LKPP, itu banyak teman-teman kita yang pergi ke sana. Tapi ya tidak sekedar untuk bergabung saja, tapi ikutlah pelatihan kepramukaan itu karena sertifikatnya juga berguna untuk studi, untuk kuliah juga. Pramuka ini lanjut loh sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dan juga kan pramuka kan identik dengan kegiatan luar ruangan kan Bu. Iya. Apa sih kesalahpahaman terbesar siswa-siswi SMK tentang pramuka sampai mereka benar-benar ngalaminnya kayak Nadine masuk pramuka gitu? Maksudnya? Kayak kesalahpahaman aku nggak suka gitu, aku Oh, itu nggak suka. gitu. Nah, di sini mungkin pemahaman dari anggota pramuka itu sendiri nggak paham betul apa itu yang pramuka. Nah, kalau pramuka yang dia cintai sudah sampai umur berapapun masih ada nyawa di kandung badan, nah itu istilahnya ya masih kuat ya, dia masih tetap bergabung. Contohnya Kak Elda sekarang itu dia udah lama pensiun tapi masih bergabung di Warcap. Nah, itu kadang-kadang ya karena jiwanya tuh tadi ada masalahnya seperti ini.
dia takut dengan panas. Nah, identik dengan Iya. luar ruangan tadi ya, dia takut Apalagi dengan perempuan. panas, takut dengan tanggung jawab, takut dengan kerja berat. Nah, Iya. pramuka itu kan dituntut juga tanggung jawab, juga kerja berat. Contohnya ada bencana misalkan. Nah, kita yang pramuka ini siap karena di pramuka itu juga dilatih untuk kebencanaan. Bagaimana menghadapi orang yang bencana, membantu orang kena bencana. Iya. Bagaimana kita melihat teman itu yang misalnya tergeletak di jalan, kita sebagai anggota pramuka, kita biarin, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, jiwa yang seperti itu memang perlu dipupuk di pramuka ini. Nah, kalau yang agak-agak kurang kurang respect lah dengan pramuka, nah dia itu nggak mau hal-hal yang seperti itu. Bagian yang pramuka itu jiwanya harus sukarela dan secara sosial. Nah, jiwanya itu memang dituntut jiwa sosial. Harus beradaptasi gitu Iya, kan. harus beradaptasi. Jiwa sosialnya yang harus ditonjolkan di sana. Lebih ke jiwa sosial dan sukarelanya tadi. Nah, karena nggak dapat apa-apa kan, cuma hati yang ikhlas dan jiwa tolong menolong tadi. Ada kan di pelajaran PKN? Ada. Tanggung jawab juga ada kan? Tanggung jawab, Nah, jadi semuanya empati. ada empati, jiwa sosial juga ada. Makanya ibu suka juga jadi pembina pramuka karena saling mendukung. Iya. Itu waktu di Padang ibu juga sampai mengantarkan anak ibu ya, mengantarkan anak ibu sebagai pramuka itu ke Kalimantan. Kalimantan ngapain Bu? Ya ikut lomba juga. Lomba ketangkasan Iya. pramuka. Pengen aduh. Pengen. Nah, Iya kan? makanya bergabunglah ke pramuka SMK 22 ini. Insya Allah apa yang dicita-citakan pengen nggak mau ikut Raimuna Nasional. Nah, tahun 2027 insya Allah itu sudah direncanakan itu ada lagi Raimuna Nasional. Berarti ikut nggak? Karena dia udah merasa capek mungkin ya dibawa ke Maek kemarin. Ibu kan sebagai pembina pramuka kan, dan kadang kan ada pramuka di SMK kan wajib. Terus kadang ada tuh siswa-siswi yang merasa terpaksa. Gimana sih cara ibu buat mereka merasa cinta dengan pramuka gitu Bu? Ya, tapi kan sudah dikatakan hati. Semua tergantung ke dia. Kalau kita paksakan betul, apalah gunanya kalau segala sesuatu itu dilakukan secara terpaksa, itu kan nggak bagus. Iya. Nah, kita cuma mengarahkan, memberikan nasihat, memberikan apa itu pramuka, memberikan pengertian. Nah, semuanya kita kembalikan ke dia. Kalau dia ada jiwa tolong menolong ke dalam dirinya ya, ada jiwa sosial dalam dirinya, tanpa dipaksa pun dia ikut bergabung. Nah, tapi kalau tidak ada jiwa seperti itu, bukan berarti yang tidak bergabung itu bukan tidak punya jiwa sosialnya ya, tapi mungkin belum diasahnya. Nah, Mungkin belum dikeluarkannya seperti itu. Karena pramuka ini contohnya itu capek di lapangan. Nah, kemudian apalah belajar morse, apalah belajar sandi, apalah belajar simpul. Nah, kan tidak guna. Nah, palingan itu aja PBB. Nah, ini itu kan itu aja kadang-kadang yang dipikirkan. Padahal di balik itu banyak kan pramuka itu kan ada SKU-nya itu. Nah, di dalam buku SKU itu lah yang akan kita pelajari apa-apanya. Ada juga wirausahanya. Nah, ada juga ketakwaannya kan. Nah, kita kembali ke Trisatya dan Dasadharma. Ibu boleh kami minta satu pesan dan kesan buat disampaikan ke teman-teman sobat Skenda dong, buat warisan karakter terbesar yang paling ingin ibu sampaikan ke sobat-sobat Skenda gitu. Ya ibu sampaikan gini aja. Tanamkanlah jiwa disiplin, kemudian tanggung jawab, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Juga
kerjasama. Nah, itu aja yang perlu kita tanamkan. Karena dari disiplin tadi kita bisa membatasi diri kita bagaimana kita menjadi seorang yang mempunyai karakter, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita di masyarakat. Nah, dari disiplin itu tadi. Jadi tanamkanlah dari sekarang jiwa disiplin dan bertanggung jawab tadi. Dengar tuh Tambah teman-teman. lagi dengan kejujuran. Iya, iya. Tambah lagi dengan kejujuran. Tadi kita enggak ada sebut-sebut kejujuran ya. Iya. Tambah lagi dengan kejujuran. Jadi hal yang 3 itu kalau kita jalankan, insya Allah kita akan diterima di masyarakat. Terakhir Ibu bisa berikan satu kalimat penyemangat tak buat sobat-sobat Skenda? Kalimat penyemangat gitu. Iya. Apa ya? Hai sobat-sobat semuanya, belajarlah dari dini dan jangan menyerah kalau kita belum mencoba. Cobalah selagi bisa, jangan takut kalah, jangan takut salah. Nah, itu aja. Nah, supaya apa? Paksa diri kita, paksa sampai bisa. Ya. Itu aja. Dengar tuh teman-teman Skenda. Dan itu aja yang dapat kami tampilkan. See you in the next video. Bye-bye. Satu lagi. Itu apa? Tepuk kita. Tepuk pramuka lagi. Oke. Sobat Skenda.